Sistem transportasi pada manusia melibatkan aliran darah yang terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah yang bertugas mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Alat transportasi pada manusia, terutama darah yang tersebar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem ini melibatkan darah sebagai alat transportasi, jantung sebagai pemumpah darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah untuk menjaga sirkulasi darah yang berkelanjutan. Kemudian, pembuluh darah bertugas mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru ke jantung, serta mengalirkan darah ke seluruh tubuh lainnya. Jenis pembuluh darah: arteri, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut oksigen serta karbon dioksida. Vena, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian tubuh ke jantung. Kapiler, pembuluh darah halus yang langsung berhubungan dengan jaringan tubuh. Sistem transportasi pada manusia juga berkontribusi dalam homeostatis tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon. Selain itu, sistem transportasi manusia juga berfungsi sebagai pembuang limbah dan menjaga suhu tubuh. Jantung mengangkut darah ke seluruh tubuh manusia melalui proses peredaran darah. Jantung berperan sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen dipompa keluar dari jantung melalui arteri, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan ke jantung melalui vena. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sementara vena membawa darah kembali ke jantung. Proses ini memastikan bahwa oksigen dan nutrisi terdistribusi ke seluruh tubuh, sementara produksi sisa metabolisme diangkut kembali ke jantung untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, jantung juga terlibat dalam pertukaran darah antara paru-paru dan tubuh. Dengan demikian, jantung memainkan peran kunci dalam sistem transportasi darah manusia. Proses jantung mengembalikan darah ke jaringan di seluruh tubuh manusia. Vena membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung dimulai dari vena cava superior yang membawa darah dari kepala, leher, lengan, dan dada. Vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah tubuh yang mengandung karbon dioksida dan produksi sisa metabolisme dikembalikan ke jantung melalui pembuluh darah vena. Kemudian dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Setelah itu, darah yang kaya oksigen dikeluarkan dari jantung melalui arteri untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jaringan pada tubuh manusia. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel membungkus bagian permukaan tubuh bagian dalam dan jaringan yang melapisi bagian luar dari organ. Fungsi utama jaringan epitel adalah sebagai pelindung atau pelapis permukaan luar dari organ. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat mengikat bagian tubuh dan memperkaya organ dengan satu sama lain. Jaringan ini juga berperan dalam menyimpan lemak, membantu memindahkan nutrisi dan zat lain antara jaringan organ, dan memperbaiki jaringan rusak. Beberapa jenis jaringan ikat pada manusia termasuk jaringan tulang rawan, jaringan pengikat longgar, dan jaringan darah. 3. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Otot juga mengisi ruang kosong antar organ dan bekerja sama dengan jaringan ikat untuk mengembang dan mengendalikan organ tubuh. Jenis jaringan otot ialah ada 3 macam: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 4. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron dan berfungsi sebagai penerima dan penerus rangsangan. Jaringan saraf merangsang kontraksi otot, membangun kesadaran, menciptakan memori, dan merasakan emosi. Untuk melakukan hal tersebut, jaringan saraf berkomunikasi satu sama lain melalui aliran listrik atau impuls yang mengalir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.